tahu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Matthew Baramatino dan teman-teman saya sendiri. Halo, nama saya Simon Regenji. Nama saya Noel Jordan. Nama saya Matthew Anthony. Nama saya Rizky William. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Matrix 2 dan oleh karena itu mohon disimak dengan baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi dari Matrix 2 di mana tentang determinan, di mana salah satu contohnya ada sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear seringkali muncul dalam berbagai situasi praktis, terutama dalam bidang ekonomi dan rekayasa, misalnya dalam alokasi sumber daya atau perencanaan produksi. Sistem persamaan linear ini dapat diselesaikan menggunakan matriks. Determinan dari matriks koefisien digunakan untuk menentukan apakah sistem persamaan memiliki solusi unik atau tidak. Nah, contoh, misalkan kita ingin menentukan berapa banyak bahan baku yang kita butuhkan untuk memproduksi berbagai produk dalam sebuah pabrik. Jika kita memiliki persamaan linear yang menggambarkan hubungan antara bahan baku dan produk yang dihasilkan, kita bisa menulis sistem persamaan linear tersebut dalam bentuk matriks. Kemudian kita menghitung determinan matriks tersebut untuk menentukan apakah solusi yang ada satu-satunya, solusi unik, atau banyak solusi. Jika determinan matriks tidak sama dengan 0, maka sistem memiliki solusi unik. Jika determinannya 0, sistem tersebut mungkin tidak memiliki solusi atau memiliki banyak solusi. Nah, berikutnya ada pemrograman dan grafika komputer. Dalam grafika komputer, matriks digunakan untuk menggambarkan transformasi geometris seperti rotasi, skala, dan translasi atau pergeseran. Transformasi ini sangat penting dalam pembuatan animasi, desain 3D, dan bahkan dalam video game. Seperti contohnya, bayangkan kita memiliki sebuah objek 3D, misalnya sebuah kubus, yang ingin diputar dalam ruang 3 dimensi untuk melakukan rotasi. Kita menggunakan matriks rotasi. Matriks ini menggambarkan perubahan posisi titik-titik pada objek setelah rotasi. Dalam hal ini, determinan matriks digunakan untuk memverifikasi apakah transformasi tersebut mempertahankan orientasi objek. Misalnya, tidak menyebabkan objek terbalik. Jika determinan matriks transformasi adalah 1, objek tersebut hanya diputar. Jika determinan matriks adalah -1, objek tersebut juga dibalik arah. Nah, berikutnya ada jaringan listrik. Dalam sistem kelistrikan, matriks digunakan untuk menggambarkan hubungan antara berbagai komponen dalam jaringan listrik, seperti resistor, kapasitor, dan sumber daya. Determinan matriks sering digunakan dalam analisis aliran daya dan tegangan di dalam rangkaian listrik, khususnya ketika sistemnya cukup kompleks dan melibatkan banyak komponen. Yang keempat ada ekonomi dan keuangan dalam analisis ekonomi. Matriks digunakan dalam model input-output yang menggambarkan hubungan antar sektor dalam perekonomian. Model ini membantu ekonomi untuk melihat bagaimana perubahan dalam satu sektor dapat mempengaruhi sektor lain. Selain itu, matriks juga digunakan untuk analisis investasi dan perhitungan keuntungan dalam berbagai proyek keuangan. Oke, jadi setelah teman saya membahas soal nomor 1, di sini saya akan membahas soal nomor 2. Kantin sekolah sehat cerdas menyajikan makanan tradisional seperti lontong, pisang goreng, dan tahu isi. Ketiga sekolah, yaitu SMA Harmoni, SMA Inspirasi, dan SMA Visioner. Data jumlah makanan yang dikirim tiap hari ditunjukkan sebagai berikut. Mengerjakan soal kali ini, kita akan kalikan matriks A dan matriks B. Seperti ini. Jadi kita akan mengalikan 20, 35, 25 dikali dengan 2000, 30, 20, 30 dikali dengan 1500, dan yang terakhir 25, 40, 30 dikalikan dengan 2500. Seperti yang sudah saya buat di sini. Jadi kita akan hitung hasil kali dan penjumlahannya. 20 dikali 2000 di sini hasilnya adalah 40.000. Kita tulis dulu. Setelah itu di sini ada 30 dikali 1500 hasilnya adalah 45.000. Dan yang terakhir 25 dikali dengan 2500 hasilnya adalah 62.500. Setelah itu ke bawah 25 dikali 2000 hasilnya adalah 70.000. Setelah itu 20 dikali 1500 hasilnya adalah 30.000.
Dan yang terakhir adalah 40 dikali 2.500, hasilnya adalah 100.000. Di sini kita akan kerjain kembali. 25 dikali 2000 hasilnya adalah 50.000. Dan seterusnya ya. Oke, setelah kita kalikan, hasil dari sini kita akan dapat ini, dan setelah itu kita mendapatkan jumlah hasil dari kali seperti ini. Lalu kita jumlahkan 40.000 tambah 45.000 ditambah 62.500, hasilnya 147.500, dan seterusnya ya. Jadi ini semua di total dapat hasilnya 200.000 dan 170.000. Jadi ketiga hasil ini dijumlahkan dapat nilainya 517.500. Nah, setelah teman saya menjelaskan soal nomor 1, sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 2 dengan soal hitunglah total pendapatan yang diperoleh dari masing-masing sekolah dalam satu hari berdasarkan data dan matriks di atas. Nah, yang sebelah kiri adalah data dari penjualan Sekolah Harmani, Inspirasi, dan Visioner yang saya misalkan menjadi matriks 1, matriks 2, dan matriks 3. Serta yang sebelah kanan adalah matriks dari harga makanan yang saya misalkan menjadi matriks harga. Nah, untuk mendapatkan total penjualan masing-masing sekolah, kita dapat mengalihkan matriks-matriks sekolah tersebut dengan matriks harga. Kita dapat mencari total penjualan dari Sekolah Harmani dulu, yaitu menulis matriks 1. Dan mengalihkannya dengan matriks harga. Nah, kita dapat mengalihkan kolom 1 dengan baris 1, kolom 2 dengan baris 2, dan kolom 3 dengan baris 3, yaitu 20 kali 2000 yaitu 40.000, 30 kali 1500 yaitu 45.000, dan 25 kali 2500 yang hasilnya adalah 62.500. Dan totalnya adalah 147.500. Nah, jadi total penjualan yang didapatkan Sekolah Harmani adalah 147.500. Nah, setelah kita mendapatkan data penjualan Sekolah Harmani, kita dapat melanjutkan untuk mencari total penjualan Sekolah Inspirasi. Dengan cara yang sama, kita menulis matriks 2 dikalikan dengan matriks harga. (35 kali 20.000 hasilnya adalah 70.000, ditambah 20 kali 1.500 hasilnya adalah 30.000, dan 40 dikali 2.500 hasilnya adalah 100.000. Dan hasil totalnya adalah 200.000. Nah, jadi total penjualan Sekolah Inspirasi adalah 200.000. Setelah kita mendapatkan total penjualan Sekolah Inspirasi, kita dapat mendapatkan total penjualan Sekolah Visioner. Dengan cara yang sama lagi, kita mengalihkan matriks 3 dengan matriks harga. Lalu kita kalikan dengan matriks harga. Nah, 25 kali 20.000 itu 50.000. 30 kali 1.500 yaitu 45.000. Dan 30 kali 2.500 yaitu 75.000. Dan hasilnya adalah 170.000. Jadi total dari penjualan Sekolah Visioner adalah 170.000. Baiklah, setelah teman saya mengerjakan nomor 2, di sini saya akan melanjutkan nomor 3 dengan soal
Jika Ibu Tuti hanya mampu memproduksi 100 makanan per hari, sekolah mana yang paling efisien dalam menyumbang pendapatan tertinggi per makanan? Baiklah, setelah saya membacakan soal, di sini kita lanjut mengerjakan soal tersebut. Oke, kita menggunakan langkah penyelesaian pertama, yaitu data jumlah makanan per sekolah. SMA Harmoni yakni 20 lontong tambah 30 pisang goreng tambah 25 tahu isi. Maka totalnya yakni 75 dari SMA Harmoni. Lanjut, SMA Inspirasi 35 ditambah 20 tambah 40, maka hasilnya yakni 95 makanan. Lanjut, yang terakhir ini SMA Visioner dengan jumlah 25 tambah 30 tambah 30, hasilnya 85 makanan. Oke, kita lanjut langkah yang kedua, yakni data harga per makanan. Lontongnya dengan harga 2000, pisang goreng dengan harga 1500, dan tahu isi dengan harga 2500. Oke, lanjut langkah yang ketiga, yakni pendapatan per sekolah. SMA Harmoni 20 dikali 2000 lontong tambah 30 dikali 1500 pisang goreng tambah 25 dikali 2500. Oke, kita kalikan. 20 kali 2000 yakni 40.000 ditambah 30 kali 1500 yakni 45.000 tambah 25 kali 2500 62.000. Maka hasilnya 147.500. Oke, kita lanjut ke SMA Inspirasi. 35 kali 2000 ditambah 20 dikali 1500 tambah 40 kali 2500. Oke, kita kalikan. 70.000 tambah 30.000 ditambah 100.000, maka hasilnya 200.000. Oke, lanjut SMA Visioner. Rp 25 dikali 2000 ditambah 30 dikali 1500 tambah 30 dikali 2500, hasilnya 50.000 ditambah 45.000 tambah 75.000, hasilnya 170.000. Oke, lanjut langkah yang terakhir, ini efisiensi. Efisiensi ini apa? Ya, pendapatan dibagi jumlah makanan. Oke, kita mulai dari SMA Harmoni. (147.500) dibagi 75 menghasilkan 1.966,67 per makanan. Oke, lanjut SMA Inspirasi. Rp200.000 bagi 95, ini 2.000
105,26 per makanan. Oke, lanjut. SMA Visioner. Ini 170 dibagi 85 sama dengan 2000 per makanan. Oke. Jadi jawabannya ya ini sekolah SMA Inspirasi paling efisien karena menghasilkan pendapatan tertinggi per makanan, yaitu 2105,26. Baiklah, setelah teman saya menjelaskan nomor 3, di sini saya akan menjelaskan nomor 4 dengan soal sebagai berikut. Misalkan Ibu Tuti ingin mengatur 2 jenis makanan agar menghasilkan kombinasi penjualan tertinggi dengan sistem persamaan berikut. Dengan keterangan lontong sama dengan X dan tahu sama dengan Y. 2X tambah 3Y sama dengan 60. X tambah 2Y sama dengan 35. Gunakan determinan matriks untuk menentukan apakah sistem ini memiliki solusi unik. Diketahui sistem persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 60 dan X tambah 2Y sama dengan 35. Sistem ini dapat ditulis dalam bentuk matriks sebagai berikut. Karena di soal ditanya tentang determinan, maka penjelasannya sebagai berikut. Dan hasilnya sebagai berikut. Sistem persamaan ini memiliki solusi unik karena determinan matriksnya memiliki hasil yaitu koefisien sama dengan 1.